sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Salam, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan sejenak. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan hari yang baru bagi kami untuk bisa kami beraktivitas pada hari ini ya Tuhan. Bapa, Engkau kiranya campur tangan di dalam semua aktivitas kami pada hari ini, agar yang kami kerjakan, yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil daripada 2 Korinti 13 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan, yaitu nasihat-nasihat firman Tuhan agar kita hidup di dalam Tuhan, agar kita bisa saling membangun dan bukan saling meruntuhkan. Jemaat Korinti dengan pemikirannya dan logikanya, mereka menuntut bukti bahwa Rasul Paulus dengan pengajarannya merupakan firman Tuhan yang berasal dari Kristus. Berkenan dengan hal tersebut, nasihat firman Tuhan mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Firman Tuhan yang di atas ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya dunia ini
menuntut kebenaran hidup kita, supaya hidup kita seperti hidup Yesus Kristus. Mengasihi, merendahkan hati, setia, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak mampu mewujudkan hal itu, dan kehidupan kita sama dengan dunia ini, maka kita akan menjadi cemooh dunia ini. Tetapi apabila kita mampu membuktikan kehidupan kita seperti kehidupan Kristus, meneladani hidup Kristus, maka sesungguhnya dunia ini pun mengakui bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita, dan walaupun mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Memang banyak kelemahan-kelemahan kita, ketidakmampuan kita orang-orang percaya untuk hidup dalam Kristus, untuk meneladani Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberitakan penguatan bahwa ada kuasa Allah yang menguatkan hidup kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kuasa Kristus itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tidak hanya kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan atau menghadapi beban-beban penderitaan dunia ini, tetapi kuasa Tuhan itu juga kekuatan kita dalam keteguhan iman untuk hidup di dalam Kristus. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini tidak pernahlah sendirian di dalam kehidupan kita, karena adalah selalu menuntun kita, menolong kita, menopang kita adalah Yesus Kristus, supaya kita hidup seperti Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam berbagai-bagai penderitaan yang harus kita hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian di dalam kehidupan kita, walaupun bermacam-macam masalah yang harus kita hadapi. Tetapi Dia selalu ada di dalam diri kita untuk menguatkan dan menolong kita supaya kita mampu meneladani Yesus Kristus. Bagaimana kesabaran Yesus Kristus di dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini. Dan juga kita fokus kepada Kristus, supaya hidup kita ini tetaplah kita ingat bagaimana sifat-sifat karakter Yesus itu yang harus kita teladani. Dan kita akan mampu melakukannya kalau kita selalu fokus kepada firman Tuhan, kepada Kristus di dalam hidup kita. Jadi marilah kita semua melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu kebenaran hidup seperti Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami sudah dengar
bisa kami mengerti dan bisa kami hayati di dalam hidup kami. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang ada di Cilengsi. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan jemaat-Mu yang ada di Cilengsi. Tuhan, kepada keluarga pendeta, keluarga pertua diaken, Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Engkau Bapa memimpin mereka agar mereka juga mampu memimpin jemaat Tuhan, supaya semua jemaat Tuhan berjalan dan meladani Yesus Kristus dalam kehidupan mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kami serahkan semua saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang ada di Cilengsi, ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan Tuhan, kami juga mendoakan semua saudara-saudara kami dimanapun berada yang berbeban berat. Tuhan, Engkau menolong dan menguatkan mereka semua. Dan di atas semua ini, ampunilah salah dan dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.